Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa UMSIDA dari jurusan Administrasi Publik semester 5 akan menjelaskan tentang demografi wilayah Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin. Di sini kami akan menjelaskan tentang batas wilayah, jumlah penduduk, potensi, mata pencaharian, dan pengolahan badan usaha milik desa dengan berdasarkan data kependudukan yang ada di desa dan wawancara dengan Desa Kalitengah merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sebelumnya luasan wilayah Desa Kalitengah adalah sebesar 119,39 hektar, lalu berkurang menjadi 100,53 hektar akibat dampak dari luapan lumpur lapindo, di mana dengan luas wilayah tersebut terbagi menjadi 63 RT dan 11 RW. Dan berikut ini adalah batas-batas wilayah pada Desa Kalitengah. Di sebelah utara, wilayahnya sampai dengan Desa Ngaban. Di sebelah timur, batas wilayahnya yaitu Desa Ngempol Sari. Lalu, di sebelah selatan, batas wilayahnya sampai dengan Desa Kedung Bendo. Dan yang terakhir, di sebelah barat, batas wilayahnya terdapat Desa Kalisampurno. Desa Kalitengah memiliki jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki, yaitu 6.197 orang, dan yang berjenis kelamin perempuan yaitu 6.406 orang. Total keseluruhannya penduduk Desa Kalitengah yaitu 12.603 orang. Berikut adalah wawancara singkat kami bersama Sekretaris Desa mengenai data pendukung demografi Desa Kalitengah. Selamat pagi, sebelumnya Bapak, saya dari Administrasi Publik akan mewawancara mengenai demografi di Desa Kalitengah. Untuk pertanyaan saya, sebagian besar penduduk di Desa Kalitengah ini mata pencahariannya apa ya, Pak? Mata pencaharian penduduk Desa Kalitengah ini sebagian besar itu karyawan swasta. Ada berapa persen? Sekitar 30% itu pengusaha. Untuk yang 20% ini pegawai atau pensiunan. Kemudian untuk di Desa Kalitengah ini apa masih ada lahan seperti pertanian gitu, Pak? Untuk di Desa Kalitengah, lahan pertanian hampir semuanya tidak ada. Kalau misalkan warga Desa Kalitengah ini bercocok tanam, itu cukup di halaman rumah atau pekarangan kosong miliknya sendiri ataupun milik orang lain yang pekarangannya belum didirikan bangunan, itu masih bisa dimanfaatkan untuk menanam lombok atau sayur-sayuran yang lain. Tapi itu bukan untuk mata pencaharian, untuk membantu kebutuhan yang ada di dapur saja, seperti sayur-sayuran bayam, kangkung, terong, itu bisa. Dan bagaimana pengolahan bumdes yang ada di Desa Kalitengah? Untuk pengolahan bumdes yang ada di Desa Kalitengah ini masih pertumbuhannya masih tinggi. Ini didirikan sekitar tahun 2018. Ini mulai dalam tahap pembentukan panitia. Untuk di tahun 2019 dimulailah pembangunan bumdes tersebut, yaitu berupa 4 kamar kos-kosan dan 1 tempat digunakan untuk usaha seperti warung kopi atau kopi disewakan. Untuk bumdes di Kalitengah ini masih butuh pencerahan atau butuh pelatihan lagi supaya bisa maju dan bisa berkembang pada usaha milik desa. Mewakili dari Bapak Desa, untuk Desa Kalitengah ini harapan kami selaku sekretaris desa maupun perangkat desa yang ada di Desa Kalitengah ini yang menjalankan pemerintahan di desa ini, Desa Kalitengah ini bisa menjadi desa yang baik, desa yang berkembang, dan tujuan kami menjadi desa yang mandiri.
desa yang bisa mencukupi kebutuhan masyarakat. Jadi tidak 100% ngenteni atau menunggu bantuan dari pemerintah pusat. Baik dari hasil pengambilan data, wawancara, dan observasi, wilayah persawahan hampir tidak ada, sehingga sebagian besar penduduk di Desa Kalitengah bermata pencaharian sebagai karyawan swasta. Akan tetapi, tidak adanya wilayah persawahan tidak mengurangi semangat warga untuk bercocok tanam. Warga Kalitengah memanfaatkan tanah kosong atau halaman sekitar rumah untuk menanam sayur, tanaman toga, dan kebutuhan dapur lainnya. Sehingga ada beberapa warga yang juga bekerja sama dalam pembuatan pupuk sebagai bagian dari keberhasilan bercocok tanam. Sehingga tidak adanya persawahan, warga tetap bisa berpotensi dalam hal tanam menanam.